Jalan-jalan yuk. Jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Oke sobat jalan-jalan yuk. Kali ini Kiva dan tim akan memberikan informasi salah satu tempat lagi yang bersejarah serta mengandung cerita tentang daerah Banten. Di Kota Serang tidak melulu wisata alam maupun wisata buatan seperti waterboom. Ada juga wisata sejarah. Salah satu tempat yang bisa dikunjungi adalah Museum Negeri Banten. Museum yang berlokasi di Jalan Brigjen Ciamun, Kota Serang, Banten ini bisa untuk belajar sejarah masa lalu Banten. Ikuti terus jalan-jalan yuk! Oke nih sobat jalan-jalan, sekarang kita sudah berada di Kota Serang, Provinsi Banten. Dan di sini tuh ada tempat wisata edukasi yang menyimpan sejarah tentang Banten itu sendiri, yaitu Museum Negeri Banten. Kira-kira di dalam itu ada apa dan ilmu sejarah apa aja sih yang bisa kita lihat di museum ini? Langsung aja yuk, ikuti terus di jalan-jalan yuk. Museum Negeri Provinsi Banten yang berada di Kota Serang, Banten. Kota Serang tidak jauh letaknya dari ibu kota Jakarta. Cukup ditempuh selama 2 hingga 3 jam saja. Jadi kalau ingin mencari tempat wisata baru, museum ini bisa dijadikan pilihan. Bangunan yang berada di Jalan Brigjen Kyai Haji Samun ini memiliki gaya arsitektur Dutch Colonial Villa. Ketika kamu memasuki kawasan museum, kamu pastinya akan merasakan suasana masa kolonial. Karena bangunan ini memang peninggalan dari zaman Belanda. Ya sobat jalan-jalan, kali ini kita sudah bersama dengan Ibu siapa? Ucu Viveriawati, Oke, sebagai Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Banten. Oke, nah Ibu Kiva ini mau mengulas tentang Museum Negeri Banten ini. Mau nanya nih langsung sama Ibu. Boleh. Konfirmasi ya. Nah Ibu, kalau untuk Museum Negeri Banten ini, apakah gimana sih sejarahnya awal mulanya, sejak terbentuknya itu kayak gimana sih? Oke, baik. Museum Negeri Banten terbentuk dari tahun 2013 yang kebetulan dinaungi oleh UPTD Balai Budaya. Pada tahun 2015 kami baru menempati gedung peninggalan cagar budaya di bawah naungan UPTD Museum. Oh, oke. Jadi yang tadinya UPTD ini digabung dalam satu balai, UPTD Taman Budaya dan Museum di dalamnya. Pada tahun 2015 itu terpisah, Taman Budaya berdiri sendiri, museum juga berdiri sendiri. Nah, sampai dengan tahun 2018 itu ada perubahan kembali bahwa UPTD Taman Budaya dan Museum digabung menjadi satu kesatuan. Itu tempatnya masih menempati kawasan cagar budaya di kantor ex Gubernur Banten, yang sebelumnya adalah kantor residen Banten. Oke, jadi sudah mengalami 3 kali ya perubahan. 3 kali perubahan. Di tahun-tahun itu dan Iya, juga betul. asalnya misal lalu menyatu kembali ya. Bersatu kembali seperti pada saat di Balai Budaya. Oke, dan tadi sempat di-mention juga cagar Iya. budaya. Nah, itu tuh memang gedung yang digunakan itu bekas peninggalan. Gedung ini adalah gedung peninggalan masa kekuasaan di masa Belanda. Kemudian ini ditempati menjadi gedung kantor residen. Pada tahun 2000 ini menjadi gedung Gubernur Banten. Oke. Oke, wow. Jadi memang asli dari Belandanya ya dan Iya. tidak diubah ya. Tidak Ya. boleh ada perubahan. Jadi dijadikan cagar budaya. Betul. Oke, kalau di Museum Negeri Banten ini kan mungkin tadi kita jalan juga kan. Ya. Itu tuh ada banyak ya. Boleh nggak dijelasin ada apa aja sih di dalam Museum Negeri Banten ini? Oke. Karena ini museum negeri,
maka konten yang ada di dalamnya atau benda-benda koleksi yang ada di dalamnya mengakomodir peninggalan-peninggalan sejarah masa lalu yang ada di Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten ini terbagi dalam 8 wilayah, 4 kabupaten dan 4 kota. Nah, dari 4 kabupaten kota itulah yang kami himpun di sini. Oke, jadi sejarah mengenai masa lalu di Banten ini ada Iya. apa aja ya? Contohnya tuh apa sih, boleh nggak bisa salah satu? Kayak tadi ada badak ya kalau aku lihat. Nah, di Banten ini ada cagar alam, yang di dalamnya ada flora dan fauna. Yang ini sudah dilindungi oleh dunia, yaitu ada badak bercula satu, badak hitam bercula satu yang tepatnya ada di Ujung Kulon. Gitu. Di Banten? Betul. Oke, jadi itu disimpan di sini dan tadi juga kita sempat lihat itu yang menarik dari Museum Negeri Banten ini. Oke. Wow. Alhamdulillah populasinya masih terjaga sampai saat ini. Oke. Masih di sekitar 60 populasi badak. Harus dijaga banget sih ya. Iya. Nah, kalau untuk tanggapan dari masyarakat sendiri mengenai Museum Negeri Banten ini, apakah dari para pelaku yang ikut serta dalam penjajahan waktu iya. itu ataupun masyarakat sendiri dibuatnya Museum Banten ini gimana sih, Bu? Oke, seperti yang tadi disampaikan bahwa Museum Negeri Banten menempati gedung cagar budaya ini di tahun 2015. Nah, secara kebetulan masyarakat Banten yang kebetulan berkecimpung di bidang seni budaya itu terakomodir di kegiatannya di UPTD ya, sebetulnya UPTD Taman Budaya dan Museum gitu. Jadi kalau ke seni pertunjukan adanya di taman budayanya, berarti itu lebih ke entertainnya yang harus diangkat. Tapi kalau museum itu lebih kepada benda-benda koleksi yang tangible dan intangible gitu. Oke, jadi mereka antusias dan banyak Sangat, yang bisa diangkat sangat. ya? Kebetulan kunjungan itu lebih dari 2.000 orang sebetulnya. Kalau hitungan yang baru gitu ya, di setiap bulannya lebih dari itu, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Wow. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Museum Negeri Banten menyediakan sejumlah peninggalan masa lalu Banten, baik sebelum Belanda menjajah maupun setelah Belanda menjajah Banten. Di dalam museum ini kita akan disuguhi sejumlah rempah yang pada masa lalu merupakan komoditi yang diperebutkan oleh negara-negara di dunia yang sengaja datang ke Nusantara. Rempah-rempah yang ditampilkan adalah lada, cengkeh, kayu manis, pala, kapulaga, dan juga merica. Tidak hanya berupa gambar di monitor yang menjelaskan komoditi ini, pengunjung juga bisa mencium aroma rempah-rempah ini. Seru banget ya, jalan-jalan yuk! Wah, ini ya tadi yang jelasin sama Ibu, ruang Betul. pameran ya? Ini ruang pamer koleksi museum. Nah, di sebelah kanan kita ini ada miniatur kapal, karena dulu Banten ini menjadi lalu lintas perdagangan gitu. Iya, yang utama ya? Yang utama. Kebetulan ini di sebelahnya inilah yang dihasilkan, hasil bumi yang dihasilkan di Rempah-rempah ya ini? rempah-rempah. Ada kapulaga, kemudian ada pala. Lada bukan yang paling mahal tuh dulu. Nah, ini lada yang sebelah sini. Ini lada, ini cengkeh. Ini cengkih ya kalau di bahasa Indonesia, kalau di bahasa Sunda cengkeh. Oke ya, karena asli Sunda ya. Betul. Dan juga ada apa lagi nih, batu-batu ini ada, ya? ini ada guci. Ini juga sama peninggalan masa Kesultanan.
Kemudian ini ada pipa terakota untuk penyambung saluran air bersih. Oh ya, pada karena saat betul itu, ya. di Banten itu di Banten Lama di Kesultanan itu ada jalur penyulingan air mulai dari yang disebut Pangindelan, ada Pangindelan Abang, Pangindelan Putih, Pangindelan Emas. Pangindelan Emas itu langsung masuk ke Benteng Suroswan, ke dalam pusat rumah ya, rumah. Ya, ini Arca Ganesha. Ini replikanya yang aslinya ada di Pulau Panaitan, pulau yang berdekatan dengan tempat di mana populasi badak ujung kulon itu ada di sana. Ini berdekatan dengan itu Pulau Panaitan ini dengan Pulau Pecang, Cidaun, kemudian Tanjung Layar. Di sana ada selain dari badak sebetulnya ada populasi yang lain, ada banteng, ada merak, ada kijang yang tadi ada di populasi itu adanya di Pulau Pecang. Iya. Nah, ini ada pakaian ya? Pakaian adat Baduy ada di Banten ini punya suku Baduy. Jadi ada suku pedalaman yang berdekatan juga dengan ada daerah Kasepuhan. Ini Cisungsang namanya. Biasanya kalau ada tampilan seperti ini sedang seren tahun, upacara adat panen padi ya. Ada upacaranya ya? Ya, upacara adat seren tahun. Nah, di sebelahnya ini ada cula badak, dari badak bercula satu. Ini pun sama sebetulnya replikanya ya, bukan aslinya. Karena tidak asli ya, karena memang badak ini dilindungi oleh dunia. Jadi mungkin sobat jalan-jalan bisa langsung lihat gitu kan replikanya di sini, dan juga di pameran ini lebih menjelaskan hal-hal yang sejarah yang ada di Banten ini ya. Iya, betul. Kayak gitu. Di Museum Banten juga terdapat bangunan peninggalan dari masa sebelum kemerdekaan seperti penjara. Penjara yang dibangun di era penjajahan Belanda tersebut terdapat bunker bawah tanah yang tembus ke Sungai Banten. Wow, gimana ya kira-kira? Yuk langsung aja jalan-jalan yuk! Nah ini Mbak Kiva, kita sudah ada di ruang penjara. Sebetulnya ada 2 ruangan. Nah, ini yang pertama, yang keduanya ada di sebelah. Nah ini penjara ini untuk eksekusi pegawai pemerintahan yang bekerjanya agak melenceng gitu. Nah di sini dieksekusinya. Nah sebetulnya gedung ini awalnya tidak seperti ini. Yang aslinya, nah nanti kita akan coba untuk bertanya kepada Lebih dalam. Betul, lebih dalam kepada sahabat kita dari ahli pusaka. Oke. Boleh Di mana ya? Ki Kumbang. Oke, Ki Kumbang. Ki Kumbang nih, wah ketemu lagi kita. Wow, jadi beliau Waalaikumsalam. ada di sini ya? Iya betul. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, boleh nggak dijelasin nih Giva kepo sama penjara ini? Ya, jadi memang di sini ini memang bekas penjara dari era kolonial. Iya betul. Belanda. Sempat kita belajar juga tentang misteri ruangan ini dulunya. Jadi ini juga ada lubangnya ya Bu? Betul, di bawah ini ada gorong-gorong, semacam gorong-gorong. Ada 2 pintu itu. Oh ya? Ada 2 pintu mungkin kalau. Oh yang sama tadi di sebelah. Karena penjara ini ada 2, makanya lubang buahnya itu ada 2 yang mengarah ke arah kali Cibadak. Untuk apa itu? Kalau untuk apanya masih menjadi teka-teki. Masih menjadi teka-teki karena pertama, kenapa lubang ada di sebuah penjara, apa untuk pelarian atau untuk pembuangan mayat? Karena langsung ke kali Cibadak. Oh, sama Aki sendiri turun ke sana? Iya, waktu itu kita sama tim ya, wow. untuk menelusuri guanya ini ada apa enggak, dan ternyata memang benar ada ya. Tapi sekarang sudah ditutup lah ya. Enggak, masih ada. Masih terbuka. Ruang untuk masuknya masih terbuka. Yang di sini ditutup. Ki, dulu kalau tidak salah di sini ada
tiang gantungan ya, ada rantai gantungan. Betul, ada semacam itulah Menghukumnya ya. Oke. Jadi Karena di sini sekarang sifatnya publik, makanya ini disimpan terlebih dahulu, bukannya dibuang tapi disimpan. Oke. Jadi memang kalau kita mengingat tentang masa penjajahan pasti akan selalu ada hal-hal yang cenderung lebih sensitif seperti itu ya. Seperti penjara ini yang sudah jelas untuk eksekusi dan hukuman pada pemerintahan pada saat itu ya. Setelah ini kita mau ke ruangan mana ya? Kita ke ruang utama ex pendopo gubernur. Kebetulan di sana sedang ada kegiatan pameran temporer benda pusaka koleksi Museum Negeri Banten. Menarik tuh. Jadi nanti kita dengan ibunya ditemani dengan Ki Kumbang. dengan Ki Kumbang saja ya. Oke Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Tapi sebelum kita ke sana, jangan kemana-mana, tetap di Jalan-jalan yuk. Yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk. Tujuan dari pendirian Museum Negeri Provinsi Banten adalah untuk membentuk serta memperkuat identitas budaya masyarakat Banten. Museum Negeri juga memiliki beberapa program lain, seperti lawatan budaya, workshop kebudayaan, lomba mendesain logo museum, pameran-pameran, dan weekend at the museum. Nyok, jalan-jalan! Nah, Pipa, ini kita lagi di ruangan utama. Oh, ruangan utama ya. Cuman ini kita lagi mengadakan acara, yaitu pameran temporer tentang pusaka Banten. Oh, wow. Nanti Pipa bisa. Apa emang itu apa tuh? Ini banyak sekali seperti macam-macam dari golok Banten pada zaman dahulu. Gitu. Oke, jadi mengangkat pusaka yang ada di Banten gitu Betul. ya, termasuk Betul. golok ini. Iya, Oh, betul. oke. Nah, kalau boleh tahu ini, bukannya setahu aku, Ya. ruangan ini tuh tempat utamanya ya dari Betul. ini. Kok bisa sih dijadiin pameran? Ini kan kebetulan lagi dikosongin karena mau direnovasi. Jadi sebagian dipindahkan di sana karena masih kosong ya sudah kita sekalian jadikan Pergunakan ya. tempat buat pameran. Oh, oke. Wow. Jadi Karena ini temporer hanya 3 hari. oh hanya 3 hari, Betul. lama sih itu. Iya. Oke, biasanya itu targetnya itu Ki Kumbang dan museum ini lebih ke apa sih? Semua umur kah? Oh ya, kita lebih ke kalangan pelajar dan mahasiswa. Jadi kita mengedukasi tentang sejarah, filosofi, terus uji dari laboratorium tentang pusaka Banten ini. Jadi Gitu. diundang mereka ya. Betul. Mereka datang dan juga diberi seminarnya Iya, istilahnya ya betul. dari ilmu-ilmu tentang golok dan betul. lain-lain. Oh, oke. Dan ini Lalu- juga hanya maksimal 10 orang. Oh, maksimal. Kenapa tuh? Kenapa? Karena di sini masih cukup tinggi gejala pandemi COVID-19. Oh, oke. Sesuai protokol kesehatan ya, Betul. jadi dibatasi 10 Jadi di orang. rolling 10 orang di rolling. Oke, wow. Jadi itu lumayan juga buat Ki Kumbang Lumayan. menjelaskannya. Oke, jadi ada apa aja yuk? Ya, kita lihat. Halo. Yang di acara ini ikut kerjasama berkolaborasi dengan Museum Negeri Banten. Oh, oke. Kenalin nama aku Kiva. Oh, saya Kerin. Oh, oke. Oke, Sobat Jalan-Jalan, sekarang kita sedang bersama dengan kepala ya dari Iya. Museum Golok yang kerjasama dengan Museum Banten ini dalam Iya, acara ini. iya. Oke, kita mau nanya nih sama Kak Kerin. Gimana sih tanggapan Kakak sebagai kepala dari museum terhadap acara ini? Jadi museum kan mengadakan kerjasama. Iya. Tanggapan itu gimana sih? Senang? Senang, pastinya positif, sangat positif. Dan kami semua juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Banten ini atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi pengetahuan tentang golok terutama kepada masyarakat agar mereka lebih mendapatkan edukasi yang benar, ya, informasi yang benar tentang golok asal mulanya dan golok itu sebenarnya senjata siapa, untuk apa gitu. Iya betul ya, apalagi kan orang-orang awam tuh biasanya hanya tahu golok itu
dipakai sebagai alat biasa Ah, silat kan. ah, Mereka tuh ah, nggak tahu ah. kalau itu ada seninya. Betul sekali. Ya. Lalu ada nggak sih harapan dari Kak Giring sendiri dan makanya kedepannya untuk komunitas atau untuk museum-museum lain? Harapan dari kita semuanya tentunya kita bisa lebih banyak berbagi lagi kepada pada masyarakat umumnya, dan tentu saja harapan kami pemprov lainnya itu juga mengajak kami untuk bekerja sama. Kami sangat terbuka untuk berbagi, dan semakin banyak orang mengetahui kebenaran tentang golok ini akan semakin baik. Iya, dan kami juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang di camp juga, yang dibagikan, iya, tentang golok itu sendiri. Wow, oke, terima kasih banyak Kak Giring penjelasannya. Wah, jadi sobat jalan-jalan seperti yang kalian tahu bahwa golok itu banyak loh yang bisa kita ulik, dan juga tanggapan dari Kak Giring sendiri senang ya terhadap hal itu. Iya. Oke, ya sudah ya Kak, cuman kita lanjut keliling-keliling. Terima kasih ya Kak. Iya. Aku pamit dulu. Oh, baik. Terima kasih banyak. Iya, baik. Iya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten tampaknya sangat mendukung Museum Negeri Banten dalam segala upayanya agar museum ini makin berkembang. Seperti pameran acara yang dilakukan pada saat ini, mendapat perhatian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten. Ya Sobat Jalan-Jalan, kali ini kita sedang bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten sebagai Pak siapa? Pak Tabrani. Oke, Sobat Jalan-Jalan. Jadi kita mau bertanya tentang tanggapan Pak Tabrani mengenai Museum Banten ini yang mengadakan acara seperti ini. Gimana tanggapan Bapak? Saya kira kegiatan ini adalah kegiatan yang bagus, karena ini akan memberikan wawasan bukan saja kepada para aktivis budaya, para komunitas, tapi mestinya ini menjadi bahan pengetahuan buat seluruh masyarakat Banten. Karena di Banten ini sesungguhnya kaya dengan budaya. Nah, oleh karenanya kegiatan ini adalah sebagai wadah informasi bagi masyarakat Banten untuk mengetahui budaya yang ada di Banten. Oke, lalu kalau untuk dari Bapak sebagai Kepala Dinas Pendidikan ini, ada nggak yang mau ditingkatkan, tidak hanya mengenai Museum Banten ini, museum yang lainnya dari segi budaya maupun pendidikannya? Ada? Ya, nanti saya akan diskusi dengan teman-teman para budayawan, saya akan diskusi dengan teman-teman komunitas aktivis budaya, kira-kira ke depan harus bagaimana terkait dengan kelestarian budaya di Banten ini. Tentu teman-teman yang memang ahli dalam bidangnya banyak saran, banyak masukan, sehingga kami nanti bisa membuat sebuah master plan bagaimana kebudayaan di Banten ini harus kita lakukan. Oke, jadi banyak yang bisa dikembangkan dan itu lahir dari ide-ide masyarakat Banten sendiri. Iya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Kita mau lanjut. Ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Saya berharap kegiatan ini menjadi kegiatan yang menarik, bukan hanya buat masyarakat, tapi mestinya ke depan para siswa-siswa yang butuh pengetahuan kebudayaan ini mestinya datang ke tempat acara seperti ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Yuk, Sobat Jalan. Ya, Sobat Jalan-Jalan, tadi udah lihat kan keseruan Kiva dari lihat bangunan bekas penjara Belanda ya. Dan juga ruangan pameran, dan sekarang Kiva ada di ruangan utamanya di Kumbang. Wah, itu seru banget deh Sobat Jalan-Jalan di Museum Banten ini. Nah, di Kumbang, kita mau nanya sama Ki Kumbang. Tanggapan Ki Kumbang nih sebagai ahli pusaka dari Museum Banten ini tuh seperti apa sih? Saya berharap Museum Negeri Banten ini lebih fokus lagi untuk menggali peradaban-peradaban, terutama senjata golok ini yang masih terpendam, karena kita masih mencurigai beberapa peradaban yang lebih tua lagi, gitu, daripada bisa digali ya. Betul sekali. Oke, dan dia pun merupakan warisan pusaka yang ada Betul. di Banten ya. Ya. Oke, nah kalau untuk Ki Kumbang ada nggak sih sosial media dari Museum Banten ini yang mungkin Sobat Jalan-Jalan mau lihat? Oh ya, untuk sosial medianya bisa langsung ngetik Museum Negeri Banten. Oke, itu di mana? Di
Itu di FB, di IG juga ada. Oke, jadi Museum Negeri Banten ya Sobat Jalan-Jalan. Kalau misalkan mau cek, ya Sobat Jalan-Jalan, kalau misalkan kalian mau ngasih kritik atau saran, bisa langsung cek sosial media kita di Instagram Jalan-Jalan Yuk. Dan kalau misalkan kalian mau lihat episode Kiva dan keseruan Kiva di episode sebelumnya, langsung cek YouTube kita di Jalan-Jalan Yuk. Jangan lupa komen dan subscribe ya Sobat Jalan-Jalan. Oke, sekian dulu episode kali ini. Sobat Jalan-Jalan, jangan kemana-mana, ikutin terus di Jalan-Jalan Yuk. Terima kasih Kiva. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.